Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya mau berbincang-bincang bersama orang hebat. Hebat bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita atau karena skill kemampuan kita, tetapi karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita sehingga kita menjadi orang hebat. Saya bersama Kak Lili Suarez. Halo Kak Lili Suarez. Halo, shalom. Wah, senang sekali bisa ada saat ini bersama Saudara Bintang di sini untuk ngobrol, untuk bicara tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Yes, amin. Teman-teman semua, kami akan berbincang-bincang, menceritakan kebaikan Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat buat saudara-saudara yang menonton. Amin. Oke, Kak Lili Suarez, kalau menurut saya di tahun 2022 ini adalah tahun anugerah. Kenapa demikian? Karena saya berpikir di tahun 2020, 2021 banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita meninggal dunia karena keadaan virus ini. Tetapi karena kita saat ini masih ada, itu adalah sebuah anugerah menurut saya. Jadi teman-teman yang ada di channel YouTube atau dimanapun berada, tahun ini adalah tahun anugerah. Kita masih bisa hidup dan menjadi berkat. Oke Kak Lili Suarez, di tahun 2022 ini kegiatan atau kesibukannya sehari-hari apa aja Kak? Kalau kegiatan sehari-harinya di rumah ya, di rumah masih makan tidur rebahan karena baru lulus kuliah, jadi belum juga dapat pekerjaan yang tepat sehingga untuk sementara masih di rumah untuk menunggu waktu Tuhan, di mana Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik. Yes, luar biasa. Oh, baru lulus wisuda ya Kak ya? Iya. Wow, welcome Kak Lili. Wisuda. Congratulations lulus wisuda. Oke Kak, kali ini saya mau tanya-tanya kita menceritakan kebaikan Tuhan aja ya. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman yang menonton channel kita ini. Kalau menurut Kak Lili Suarez, di tahun 2022 ini kan kita ada sampai saat ini. Nah, banyak teman-teman kita yang setelah meninggal atau setelah mendahului kita. Menurut Kak Lili Suarez, di tahun 2022 ini kakak sampai saat ini bagaimana sih respon kakak kepada Tuhan atau kepada orang-orang sekitar? Kalau respon saya mengenai setiap peristiwa yang terjadi tahun 2022 ya, karena kemarin tahun 2021 itu kita tahu lah banyak bencana yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di sekeliling kita. Iya. Terus harapan kita di tahun 2022 itu adalah tahun yang terbaik ya, tidak ada lagi yang namanya COVID dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masuk di tahun 2022 masih ada lagi dengan virus yang baru yang namanya Omicron lah gitu ya. Tetapi respon saya terhadap semuanya itu bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap sayang sama kita. Walaupun misalkan tiba-tiba kita mengalami semua itu pun semua ada dalam rencana Tuhan. Jadi respon saya terhadap apa yang terjadi di tahun 2022 ialah dengan sukacita dan tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik dan Dia punya rancangan yang tetap indah buat kita. Wow, ya betul sekali. Karena walaupun keadaan kita susah atau dunia mungkin mengatakan hal-hal yang buruk, tetapi kita harus tetap bersukacita, damai sejahtera. Karena kita tahu Tuhan kita memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Jadi, so what? Tidak perlu khawatir, tidak perlu dunia ini kita pikirkan. Karena dunia ini bersifat sementara. Oke, Kak Lili Suarez, lahirnya di mana ya Kak? Kalau saya, kalau bertemu dengan orang-orang pasti mereka langsung tanya gini, kakak orang Kupang ya, orang NTT ya. Tapi sebenarnya saya kelahirannya saya lahir di Timor Leste. Wow, Timor Leste. Wow teman-teman. Yeah. Baru kali ini orang Timor Leste bersama saya. Timor Leste jauh-jauh dari timur datang ke podcast saya untuk menjadi berkat buat kita semua. Amin. Iya, jauh-jauh saya diundang dari Timor Leste. Dari Timor Leste. Iya. Di Timor Leste. Oh, lahirnya di Timor Leste. Terus dibesarkan di Kupang. Oh, lahir di Timor Leste, dibesarkan di
tanah Kupang. Kupang itu NTT ya Kak ya? NTT Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau bilang Atapupu kayaknya masih kurang familiar gitu. Jadi kebanyakan orang lebih tahu Kupang. Kalau Kupang itu ya udah tahu bahwa itu NTT. Oke. Halo, salam dari NTT. Dan Timor Leste. Timor Leste. Oke, kali ini berarti kelahiran tahun berapa? Apa perlu saya kasih tahu di sini? Boleh Ayo juga coba sih. tebak guys, kalau menurut kalian saya usianya berapa? Dilihat dari mimik ya, dari Oke, wajah. oke. Kebanyakan kalau saya ketemu orang pasti mereka selalu menebak usia saya ya. Mereka selalu tebak-tebak lah, lomba-lomba untuk tebak usia saya. Pasti kakaknya usia segini. Atau pernah juga ada yang tiba-tiba tanya di sosial media ya, di Facebook, dia tanya, kakak kelas berapa gitu. Iya, kakak kelas berapa. Kadang suka tersipu dengan pertanyaan kayak gitu ya. Terus kadang ada yang ketemu SMA di mana gitu. Tapi sebenarnya saya sudah tamat kuliah dan saya kelahiran tahun 94. Wah, begitu. Iya. Ternyata tahun 94. Sudah Kalau kita lihat lama. dari paras wajah kayak dia tetap awet muda ya, tetap Amin, ceria puji dia, Tuhan. tetap seperti ABG yang 19 tahun. Tapi itu semua saudara-saudara karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa awet muda, bisa sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oke, jadi orang tua saat ini di Kupang ya? Iya. Oh, di Kupang. Jadi kakak ini kan dari udah tamat lulus nih STT ya kayak. Iya. Jadi kakak pasti punya impian-impian ke depan dong, harapan-harapan ke depan nih. Tapi kita percayakan itu semua udah Tuhan sediakan, udah Tuhan atur semua itu. Kembali ke masuk bagian pelayanan nih kak. Kakak udah berapa lama mengikuti pelayanan? Kalau bicara tentang pelayanan, karena saya lahir dari keluarga karismatik ya. Jadi Bapak juga seorang hamba Tuhan. Jadi dari waktu kecil itu kemana-mana aku selalu ikut Papa gitu. Karena Papa juga suka pelayanan. Kalau kita di daerah di pedesaan itu mereka melayani di pelosok-pelosok dan itu kadang pulangnya sampai larut malam. Tapi karena aku dekat banget sama Bapak, kemana aja pasti ngekor gitu. Selalu kesayangan ikut. Bapak ya. Iya, selalu ikut Bapak kemana-mana. Walaupun pulang malam hujan-hujan pun, pasti aku selalu ikut gitu. Aku nggak mau tinggal di rumah. Jadi kalau mau dibilang ikut pelayanan dari kecil tuh sudah dibawa-bawa dan ingatanku tuh kuat banget. Dari umur 3 tahun, aku yang ingat banget Bapak kemana-mana pasti aku selalu ikut. Cerita kenapa aku selalu ikut, karena suatu hari ketika Papa pulang gereja hari Minggu, waktu itu aku sama adekku lagi kurang enak badan, jadi kita nggak ikut ke gereja, kita sama mama di rumah. Nah tiba-tiba Papa ini pulang bawa pisang goreng sekantong. Bawa pisang goreng sekantong, terus aku tanya, wow, Papa beli di mana? Terus kata Bapak, itu Tuhan Yesus yang kasih. Nah, jadi aku tuh penasaran, berarti kalau kita ke gereja Tuhan Yesus kasih kita pisang goreng gitu ya. Nah, dari situ aku mulai, udah deh Minggu aku mau ke gereja, mau ikut sama Bapak. Nah, jadi pagi-pagi waktu itu ibadahnya jam 6 pagi di Timor Leste. Ya. Itu aku usianya masih 3 tahun. Nah, sampai di sana makan masih pagi, orang-orang belum pada datang. Jadi aku tanya sama Bapak, wah yang kasih mana Tuhan Yesus yang kasih pisang goreng? Terus Bapakku langsung ngantarin ke tempat orang jual pisang goreng gitu. Jadi aku langsung terbuka sih pikiranku, oh berarti Bapak beli di sini. Cuman selama seminggu aku tuh merenung, wow kalau kita ke gereja ada pisang goreng gitu, motivasiku kayak gitu. Nah akhirnya dari situ aku mulai semangat ikut Bapak ke gereja dan sampai usia remaja, pemuda ikut ibadah sampai sekarang sih ikut. Wow, ikut sampai pelayanan. saat ini ya, Sampai saat ikut ini. pelayanan ya. Luar biasa meskipun motivasinya pisang Pisang goreng. Tapi luar biasa dari pengalaman-pengalaman ikut orang tua. Memang saudara-saudara teman-teman, bengkel dari utama itu adalah keluarga kita. Semua itu dari keluarga. Jadi saudara-saudara yang mau
membangun hubungan keluarga atau yang sedang menjalani hubungan keluarga, mari kita bangun kasih itu dari keluarga. Oke, Kak Lili Suarez udah lama nih dari kecil ya ikut pelayanan, bahkan orang tua juga ikut bagian gereja, petugas gereja ya Kak ya. Nah, ketika kakak merasakan, pernah nggak sih mengalami bahwa keajaiban Tuhan itu benar-benar nyata? Salah satu contohnya begini, ketika kakak mungkin mengalami masalah hidup atau mungkin bisa dibilang kayak lembah kekelaman, tapi di titik itu kakak bisa melihat sebuah mukjizat benar-benar nyata dari Tuhan. Ada nggak sih berbagai cerita Kak? Iya, ada, sangat ada. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, kita mungkin pelayanan setiap hari, bukan berarti kita terlepas dari masalah, bukan berarti wah udah bebas nih, orang pelayanan pasti merdeka banget hidupnya gitu kan. Nah, aku waktu masih anak-anak belum tahu lah ya tentang masalah kehidupan. Mungkin orang tua mengalami, tapi kita kan masih anak-anak jadi belum tahu. Baru mengerti ketika mulai remaja, mulai SMP, SMA, mulai tahu lah bahwa ternyata kita ikut Tuhan tuh bukan berarti nggak ada masalah, ada masalah gitu. Yeah. Bahkan aku pernah mengalami masalah di mana aku hanya merasa bahwa di saat itu hanya Tuhan yang ada buat aku. Nah, jadi untuk sampai saat ini jadi bisa melayani Tuhan itu berawal dari pengalaman pribadi sama Tuhan. Jadi ketika aku bersama dengan Bapak ikut terus kemana-mana pelayanan, tapi aku belum mengalami yang tahu apa rencana Tuhan yang sebenarnya buat aku. Sebenarnya aku cuma ngikut-ngikut pelayanan, apakah cuma kayak gitu-gitu aja? Apa sih bagianku yang lebih lagi gitu? Nah, suatu ketika karena udah keseringan lah ya ketemu sama teman-teman Bapak, jadi banyak hamba-hamba Tuhan yang mereka doakan bahwa suatu saat kamu akan jadi hamba Tuhan, kamu akan jadi pelayan Tuhan, kamu akan jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, terus memang aku aminkan. Kalau di rumah Bapak tuh selalu bilang, kakak suatu saat nanti, karena saya anak pertama ya, saya anak pertama, anak paling besar dari saudara-saudara saya. Jadi selalu kata Bapak kayak gini, suatu saat nanti kamu akan menjadi seorang hamba Tuhan, kamu akan jadi penginjil, waktu itu yang sering Bapak bilang. Terus aku bilang kayak gini, enggak lah, aku nggak mau jadi orang yang seperti klien gitu, seperti Bapak. Aku mau di sekuler sana gitu, aku mau kerja di luar sana, aku nggak mau terlalu standby di gereja atau kayak gimana, full timer di pelayanan, enggak. Nah, akhirnya aku terus keras kepala dan terus mengikuti apa yang menjadi perasaan pribadi, keinginanku itu ya di luar sana gitu, nggak di pelayanan kayak orang-orang yang ya mereka cinta sama Tuhan, saking cintanya sama Tuhan mengabdi sekali gitu. Nah, jadi saya dengan pemikiran saya bahwa ketika saya bekerja di luar sana, ketika saya bekerja apapun itu adalah pelayanan buat saya. Dan itu pada akhirnya juga Tuhan membuat saya mengerti. Nah, suatu hari saya mengalami masalah itu ketika saya sudah SMA kelas 2. SMA kelas 2 itu saya sudah merasa hubungan saya sama Tuhan itu semakin dekat. Semakin dekat dan waktu tamat SD bapak saya itu sudah berangan-angan untuk masukkan saya ke sekolah Alkitab. Jadi kata bapak saya, kalau ada SMP yang di situ sudah khususkan untuk belajar tentang Alkitab, bapak saya rencana mau masukin saya di sana, masukkan saya di sekolah itu. Tapi karena cari-cari waktu itu kita di Kupang ya, di bagian timur, cuma ada yang untuk kuliah, untuk sekolah tinggi ada ya. Tapi kalau misalkan kayak sekolah Kristen yang misalkan kalau di sini di Petamburan ya, itu ada SMPTS kalau nggak salah, itu mereka sudah belajar Alkitab khusus dia, mereka belajar lah. Mulai dari SMPTS gitu ya. Iya, Oh iya. SMP. Nah, kayaknya panjang banget ya. Panjang Ya, banget. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, kita ini ngobrolnya mengalir aja gitu. Oke. Menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sampai di SMA pada akhirnya dulu saya cita-citanya perawat. Wow. Nah, saya cita-citanya perawat dan saya sangat cinta dengan cita-cita itu.
pada akhirnya saya membantah orang tua untuk memilih saya kayak menuntut mereka untuk mendukung cita-cita saya. Padahal di nurani Bapak bahwa yang Tuhan mau dalam hidup saya adalah menjadi seorang pelayan Tuhan yang diam di rumah Tuhan gitu. Nah akhirnya saya terus ngotot gitu, saya terus membantah setiap kali kalau bicara kita sharing firman Tuhan, Bapak mengarahnya ke pelayanan, pasti saya selalu bantah. Akhirnya saya lebih tekad masuk ke sekolah perawat. Pada berjalannya waktu, entah kenapa tiba-tiba ketika aku kelas 2 SMK waktu itu, SMK kesehatan, tiba-tiba kami mengalami ekonomi yang tiba-tiba drop. Nah pada saat itu saya pun mulai kurang semangat untuk mulai sekolah, karena mulai pengiriman dari Bapak setiap saat saya butuh tuh sudah kadang tertunda, biaya sekolah saya pun semuanya tertunda, jadi saya punya tunggakan yang sangat banyak pada saat itu. Nah akhirnya mulailah putus asa saya mulai putus asa. Ya sudahlah, kalau misalkan saya sekolah tapi biaya saya mengalami kendala seperti itu, lebih baik saya pending saja gitu. Dan saya mengalami masalah yang membuat saat itu sangat-sangat down. Pada saat itu saya merasa saya sangat terpuruk sekali, di mana orang-orang pun meninggalkan saya sendiri. Semua teman-teman pelayanan kayak pada saat itu pun meninggalkan gitu. Meninggalkan, dan saya merasa tidak ada yang peduli lagi sama saya selain orang tua ya, selain papa, mama dan adik-adik. Semua saya merasa teman-teman sekolah saya pun tidak ada yang peduli dengan saya, berasa sendiri sekali. Ya sangat sendiri, mulai kayak berjuang sendiri untuk bagaimana saya harus kuat untuk menghadapi masalah demi masalah yang saya lalui, masalah demi masalah yang ada di depan saya. Banyak sekali cara yang saya lakukan, hampir juga saya depresi. Wow, iya, depresi. Hampir depresi. Itu di saat usia masih 19 tahun, SMA ya? Atau 18 jalan 19. Jalan 19 ya. Di sekolah-sekolah SMA ya. Iya, sekolah-sekolah SMA. Ingin frustasi. Iya, pokoknya saya tuh hampir frustasi, hampir depresi, hampir gila, hampir bunuh diri. Karena dulu saya juga waktu di sekolah cukup punya berprestasi juga. Nah, tapi ternyata itu cara Tuhan bentuk saya. Waktu sekolah itu dengan kadang saya selalu meraih nilai yang terbaik. Nah, itu membuat saya tanpa sadari saya sombong dengan semua yang saya punya. Saya selalu juara di sekolah dan saya selalu tidak pernah bilang mau bantu teman saya waktu itu. Kalau teman saya dia mau berusaha bagaimanapun, kadang minta tolong, Li bisa nggak kamu jelasin ini kita. Tidak pernah saya tuh membantu teman saya. Iya, benar. Kalau saya bisa kebayang gitu waktu saya kalau di sekolah, seandainya kita satu sekolah mungkin dulu sih. Bayangkan kalau ini siswa, saya kan nih bisa dibilang orang yang bukan smart lah gitu ya, orang yang ya butuh teman terus, nanya sama teman, lagi kalau ngerjakan tugas nanya teman terus nih. Gimana nih? Saya bayangkan kalau saya nanya sama Kak Lili, boleh dong minta tolong kerjain tugas ini. Oh, jangan. Saya bayangkan gitu, jangan Kakak bisa langsung menyendiri. Tapi sekarang tidak ya. Karena sekarang puji Tuhan tidak, Tuhan sudah ubahkan. Nah, jadi sampai guru saya bilang ke saya kayak gini, kamu pelit banget katanya. Kamu pelit banget, bantu teman aja nggak bisa. Orang udah tahu pun kamu pasti hasilnya kayak gitu. Setidaknya kamu bantulah temanmu biar sama-sama berhasil. Tapi selalu di pikiranku selalu aku ucapkan itu, ayo berjuang dong gitu. Kalau mau pintar ya belajar, mau pintar ya berjuang gitu. Nah, itu yang aku tanamkan. Tapi ternyata tanpa aku sadari aku sombong dengan semua itu. Aku pikir aku pintar karena aku, tapi ternyata itu semua cuma pemberian Tuhan. Mau pintar, mau apapun, talenta, skill apapun itu semua Tuhan yang kasih. Nah, akhirnya ketika aku mengalami pending sekolah, baru aku mulai berpikir, wah, selama ini ternyata aku yang terlalu mementingkan diriku sendiri.
daripada orang-orang di sekelilingku gitu. Nah akhirnya di situ aku mulai diajari pelan-pelan sama Tuhan, pengalaman pribadi sama Tuhan. Nah, aku banyak juga difitnah orang gitu. Difitnah gimana juga? Difitnah kayak waktu aku kan udah pending sekolah nih, mengalami masalah. Orang-orang pikir Depending gini maksudnya stop sekolah stop gitu. sekolah. Putus sekolah gitu. Putus sekolah. Wow. Jadi aku putus sekolah waktu SMA kelas 2 ya. Aku putus sekolah dan orang-orang mengatakan kayak gini, Lili nggak punya masa depan. Lili tuh nggak punya masa depan. Lihat aja dia bakal gila, dia bakal mati, begini-begini. Banyak sekali pokoknya fitnah atau kata-kata kutuk gitu lah ya kalau bahasa ini. Cuman aku selalu di saat itulah imanku mulai bertumbuh. Aku percaya bahwa hidup kita itu ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Sekalipun orang melihat kita gagal, kita terpuruk, tapi Tuhan selalu melihat bahwa masa depan kita tetap indah. Nah, akhirnya disitulah Tuhan ajar aku untuk mengampuni. Dulu kalau orang jahat sama aku atau orang bicara jelek-jelekin saya gitu lah ya, pasti saya tidak terima. Tapi di situ Tuhan ajar saya untuk mengampuni. Ketika orang merendahkan saya, orang dia nggak punya masa depan lagi, mana paling itu hidupnya bakal nggak jelas lagi. Tapi semua itu saya tetap pegang teguh pada janji Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini saya jatuh, mungkin saya down, tapi saya percaya Tuhan akan angkat saya tepat pada waktunya. Nah, jadi singkat cerita, waktu itu memang saya saya kurung diri saja di kamar ya, tidak pernah keluar. Malu sama teman-teman saya bentar lagi pada lulus. Saya yang kemarin itu dihebohkan banyak orang, sekarang jadi terpuruk gitu kan. Nah, sekarang jadi tidak ada apa-apanya lagi gitu. Ibaratnya mungkin kita memiliki segalanya di awalnya, tapi ketika kita down, kita merasa terpojok, di situ mungkin kita merasa nggak ada yang care lagi, nggak ada yang peduli sama kita. Tapi kabar baiknya bahwa ada satu pribadi yang memperdulikan kita. Bahkan sejak masa kecil kita dia pedulikan, sejak kita lahir di dunia ini dia perhatikan sampai masa depan kita, yaitu adalah Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, dengan cerita Kak Lili ini sangat luar biasa, sangat memberkati kita semua, yang dimana dia mengatakan bahwa dirinya sempat depresi, bahkan hampir bunuh diri. Tapi Tuhan pakai saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang di luar sana yang merasa dirinya gak layak, merasa dirinya putus asa, gak ada harapan, Tuhan masih memberikan harapan kepada kita. Salah satu kesaksian dari Kak Lili ini sangat luar biasa, di mana dia melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Yang dulu dasarnya tidak ada pengharapan, semua teman-teman mungkin sudah menjauhkannya. Tapi kabar baiknya sekarang, faktanya kita lihat Kak Lili sudah baru lulus dari STT Ekumene. Wow, luar biasa. Itu bukan sebuah hal perjuangan yang sangat mudah saudara-saudara kalau kita pakai kekuatan kita, tapi itu semua bagian dari anugerah Tuhan. Oke, Kak Lili sangat luar biasa. Ini pertanyaan selanjutnya boleh Kak? Boleh. Oke. Ini saya mau tanya. Kita kan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, sosok Yesus itu dalam diri kakak itu sebagaimana sih? Sebagai apa sih? Karena banyak kan di luar ini mengkarakteristikkan Tuhan itu, ada yang berpikir Tuhan itu Tuhan pemarah. Ketika kita melakukan dosa, kita akan dihukum, dikutuk, akan dibinasakan. Tetapi ketika mungkin ada orang juga yang berpikir bahwa Tuhan itu adalah sebagai sahabat, sebagai bapa, sebagai pokoknya sebagai penyembuh lah. Ada juga yang berpikir bahwa Tuhan itu jauh. Saya dulu berpikir Tuhan itu jauh di surga sana, dia cuman meninggalkan kita sini, nanti datang kita ke surga baru kita dihakimi gitu berpikir. Tapi kalau menurut seorang Kak Lili Suarez nih, sosok Yesus itu dalam diri kakak bagaimana? Kalau saya pribadi Yesus Kristus itu segala-galanya buat saya. Nah, seperti yang tadi saudara Bintang bilang ya, mungkin ada yang pikir Tuhan Yesus itu seperti pemarah atau kejam gitu ya, jadi kita salah langsung dihajar gitu. Dulu juga saya punya pemikiran seperti itu, bahwa kita itu hati-hati sama Tuhan gitu, hati-hati sama Tuhan, jangan sampai kita salah. Kalau kita salah, siap-siaplah kita dihajar. Karena aku selalu pegang satu ayat yang di kitab Wahyu ya,
barang siapa ku kasihi aku tegur dan ku hajar. Nah ayat ini aku salah mengerti di situ lah ya. Jadi aku pegang ayat itu dan membuat pagar sendiri gitu, pagar sendiri dalam hidupku. Tapi dari pengalaman pribadiku, Yesus itu adalah pribadi yang sangat baik. Dia sangat baik, sekalipun dia tuh nggak pernah memandang siapa kita buruk, kita gagal, itu cuma pemikiran kita, tapi dia nggak pernah memandang itu. Dia sangat baik, dia nggak seperti yang kita bayangkan, kejam banget, sedikit-sedikit hajar. Justru saat kita terpuruk, dia peluk kita. Wow, ya. Justru saat kita jatuh, dia ngangkat kita. Justru saat kita lemah, dia kuatkan kita. Justru saat kita berdosa, di situ pengampunannya mengalir. Pengampunannya itu mengalir. Dia tetap mengatakan bahwa kamu anakku, aku mengasihi engkau. Nggak pernah dia benci sama kita. Karena waktu yang mengalami peristiwa tadi ya, di situ depresi yang aku alami membuat aku makin berontak sama orang tua, dan aku merasa bahwa wow, aku udah jadi anak durhaka nih, karena aku menuntut kayak gini gara-gara kalian nggak usaha buat dapat biaya sehingga aku bisa pending kayak gini, aku bisa ngalamin masalah kayak gini. Aku memberontak, aku berdosa banget. Kalau mau dibilang aku berdosa banget terhadap orang tua, terhadap Tuhan juga. Aku menyalahkan Tuhan gitu. Aku menyalahkan Tuhan. Tuhan di mana sih? Selama ini aku ikut Tuhan, tapi kok aku bisa kayak gini, ngalamin kayak gini? Di mana Tuhan? Katanya Tuhan bela aku. Nah seharusnya tuh Tuhan, mungkin kalau Tuhan tuh kejam kayak tadi, pasti udah buang aku. Ngapain lah kamu Lili? Masih banyak anak-anakku yang lain yang baik lebih dari kamu. Tapi di situ aku merasakan pelukan Tuhan yang buat aku sadar saat itu bahwa oke lah Tuhan, kau baik, kau tidak pernah memandang apa yang orang lain berpikir bahwa memang dia tuh udah berdosa, udah nggak layak lagi dia. Tapi Tuhan sendiri yang angkat. Tuhan sendiri yang angkat aku saat aku dipandang orang nggak layak gitu ya, dipandang orang nggak ada apa-apanya. Jadi bagi aku Yesus Kristus itu kasih. Ya, wow, luar biasa ya teman-teman, bahwa seorang Kak Lili Sores merasakan Tuhan itu sebagai kasih. Wow, itu sangat luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita tidak layak, tetapi kita dilayakkan. Ketika kita mungkin tidak pantas di hadapan orang-orang, tetapi kita diangkat Tuhan menjadi luar biasa. Mungkin kita, semua orang sudah mengatakan masa depan kita suram, kehidupan kita nggak akan bisa berhasil, tapi semua itu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan ada bersama dengan kita. Seperti pengalaman Kak Lili Sores, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Itu sangat luar biasa, itu sangat benar. Di Tuhan kita bukan hanya Tuhan pemarah, tapi ketika kita jatuh dia angkat, ketika kita sesat dia temukannya, ketika kita mungkin lari dicarikan. Wow, sangat luar biasa. Wow, luar biasa ya Kak ya. Memang benar, saya pribadi juga merasakan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Kalau saya berpikir Tuhan itu adalah pemarah, semua kesalahan saya pasti bisa dituntut, bisa habis. Karena dibandingkan kebaikan atau kesalahan saya, lebih banyak akan kesalahan istilahnya. Tetapi Tuhan tidak perhitungkan kesalahan kita teman-teman. Justru di mana kesalahan kita itu ada, Tuhan angkat kita. Dia angkat kita, dia rangkul kita sehingga kita mengasihi Tuhan karena dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Oke, Kak Lili Sores ini kan baru lulus kuliah nih, lulus sarjana ya kayak wisuda. Ada nggak sih planning harapan kakak ke depannya gitu, atau yang sudah kak taruh di tangan Tuhan gitu? Tuhan, aku mau ini Tuhan harapannya gitu. Ya, it's my dream, impian kakak gitu. It's my dream ya. Kayak di layar putus ya. It's my dream. Oke. Dari tahun 2021 ya, 2021 kalau nggak salah tanggal 2020 tanggal 31 malam. Dulu kalau aku suka catat ya setiap planningku kalau udah mau masuk tahun baru. Ini kan masih wangi-wangi tahun baru lah ya. Nah, pasti aku selalu catat ini tahun 2021 aku harus kayak gini, aku harus capai kayak gini. Pokoknya semuanya aku catat rapi. Tapi di tahun 2020 akhir tahun tanggal 31 malam kayak
tiba-tiba aku diam, nggak tahu apa yang harus aku tulis untuk rencana aku di tahun 2021. Di situ aku cuma tulis kayak gini, Tuhan, aku percaya bahwa semua tentang hidupku Tuhan sudah rencanakan. Aku mau rencana kayak gimana pun, rencana Tuhan paling terbaik deh. Iya. Nah, jadi aku nggak mau tulis lagi, aku hanya mau menikmati rencana Tuhan di tahun 2021. Dan itu sampai hari ini, ketika mau lulus kuliah lah ya, seperti saudara Bintang, apa sih planningnya? Kalau kemarin memang rencananya mau lanjut S2. Amin, kita aminkan. Amin. Nah, dan semua yang benar-benar nggak pernah aku terpikirkan di tahun 2021 kemarin itu terjadi, dan itu yang aku harapkan selama tahun 2020 itu terjadi di 2021 kemarin. Dan tahun 2022 ini aku nggak nulis sih, cuman harapanku aku mau lanjut S2. Dan lebih lagi harapanku aku mau lebih mengabdi sama Tuhan dan lebih fokus pada panggilan Tuhan, mengabdi sepenuhnya sama Tuhan. Ya, wow, luar biasa. Impian yang sangat luar biasa. Kenapa? Semua tujuan kita itu adalah ke Tuhan, saudara-saudara. Jadi mau apapun bagian kita, profesi, mau dokter, guru, polisi, tentara, mau pejabat, mau bisnismen, mari kita memiliki hati yang melayani. Bagaimana di sekeliling kita, karena kita tahu pelayanan itu bukan hanya di gereja ya Kak ya, tapi di mana saja kita berada, mau kita ngajar itu jadi sebagai pelayanan kita, mau kita sebagai dokter itu pun pelayanan kita, mau jadi polisi apapun, mari kita memiliki hati yang melayani. Amin. Karena di mana ketika kita memiliki hati melayani, di situ kita memiliki kerendahan hati. Amin. Nah, jadi kita pun memiliki teladan yang rendah hati. Nah, jadi kembali bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Dia datang untuk melayani. Jadi itulah teladan kita. Yesus datang untuk melayani kita. Jadi kita pun mari kita beri hidup kita untuk melayani Tuhan. Oke, pertanyaannya selanjutnya Kak. Oke. Tadi ini udah bertanya tentang impian Kakak nih kan? Impian. Tapi semua itu mari kita taruh kepada tangan Tuhan, biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Karena kalau kita paksa pun, kita paksa, tapi kalau Tuhan udah tutup jalan nggak akan bisa. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, apapun bisa terjadi. Karena nothing impossible. Haleluya. Haleluya. Siap-siap ke Singapura. Meskipun bahasa Inggrisnya cuma itu aja ya, tapi ya is okay lah. Iya. Oke. Jadi ini kakak ini kan sudah punya impian, semua dicerahkan kepada Tuhan. Jadi kakak ini kan udah beberapa lama nih di Jakarta nih. Ya, jadi respon kakak kepada orang tua kakak gimana sih? Apakah mungkin kan kalau kebanyakan orang tua kan udah mungkin banyak, saya seperti saya di usia saya di, kamu udah seusia gini, bagilah ke orang tua penghasilan gitu atau gimana? Jadi atau mungkin orang tua kakak gimana, mensupport kah atau ada kayak menuntut dikit gitu, atau respon kakak gimana sih menghadapi seperti itu? Waduh, kalau ini aku puji Tuhan banget ya. Aku sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih aku orang tua yang mendukung dalam panggilan gitu. Karena pas kemarin setelah selesai, aku bilang sama Pak, gimana? Aku udah selesai nih. Mau kerja atau mau tetap fokus pelayanan? Kata bapakku, jangan kamu lari lagi gitu. Cukup kamu lari pada waktu SMA di jadi ya lari lagi. Sekarang fokus aja sama pelayanan. Dan aku kita kadang merasa bersalah aja ya sebagai anak, kayak wah udah besar kayak gini, harus balas budi orang tua, harus kasih uang, harus kasih apalah gitu. Kita harus balas kembali apa yang orang tua udah lakukan sama kita. Tapi yang ketika aku berpikir, kayaknya dari aku masih dalam kandungan sampai saat ini, kalau bayar ke jasa mereka nggak cukup. Iya, gitu. nggak akan mampu kita. Nah, jadi pada saat itu aku bilang, Pak, kayaknya aku ini hanya fokus sama pelayanan lah kalau gitu. Kalau Papa bilang
kayak gini, ya udah aku meresponi. Karena dulu aku nggak suka ngebantah sama papa, kali ini aku nggak mau lagi gitu. Kali ini aku nggak mau menuntut lagi deh apa yang kata, karena aku percaya bahwa orang tua mereka lebih dulu dari kita ya, mereka lebih banyak pengalaman dari kita gitu. Dan puji Tuhan sampai saat ini mereka nggak menuntut aku harus kayak gini, kirim dulu atau segala macam, nggak. Bahkan kadang mereka bilang kayak gini, kamu fokus aja sama pelayanan, kamu ikuti aja, Tuhan bawa kamu kemana ikuti aja. Kalau kami ada berkat, kami yang harus support kamu. Itu yang aku sampai kadang jujur sebagai anak ya, kadang tidur malam tuh kadang suka nangis sih, bukan berarti aku nangis kayak terlalu lebay gimana ya. Cuman aku bersyukur kayak, wah Tuhan, aku udah sampai seusia segini masih mereka mau support aku gitu. Nah, masih mereka mau dukung aku gitu. Tapi ternyata semua itu anugerah Tuhan. Ya, amin. Anugerah Tuhan aja. Jadi kalau respon saya secara pribadi, secara manusia ya, secara manusia pasti saya punya kerinduan nih, harus kayak gini. Tapi ketika saya berpikir begitu, saya bilang, Tuhan, Kau tahu bahwa kalau misalkan saya mengandalkan pekerjaan, sekarang saya belum ada pekerjaan. Nah, sekarang yang saya punya adalah Tuhan. Sudah Tuhan biar Tuhan yang mengatur setiap biaya mereka, setiap keperluan mereka, Tuhan yang cukupkan. Dan itu semenjak aku keluar dari rumah, itu komitmen aku sama diriku, sama Tuhan. Tuhan, aku nggak ada, bukan berarti aku nggak peduli sama mereka, bukan berarti aku udah lupakan mereka, bukan berarti udah keluar dari rumah berarti nggak balik rumah lagi. Nggak, waktu aku mulai melangkah keluar untuk mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan, aku komitmen sama diriku, sama Tuhan, bahwa Tuhan, aku nggak berurusan lagi sama mereka. Bukan berarti aku putus hubungan, tapi yang berurusan sama mereka itu Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang ngurus, kalau mereka sakit Tuhan yang sembuhkan, kalau mereka kekurangan uang Tuhan yang cukupkan. Kalau misalnya mereka mengalami masalah, Tuhan yang bantu selesaikan, bukan mengeluh ke aku lagi. Dan puji Tuhan sampai saat ini nggak pernah mereka mengeluh ke aku gitu. Dan aku nggak pernah dengar gini. Paling ketika mereka sakit udah sembuh, puji Tuhan kemarin sakit tapi udah sembuh, dan aku rasa bahwa itu Tuhan yang buat semuanya. Amin. Luar biasa. Itu tuh adalah sebuah iman, saudara-saudara, bahwa kita mempercayai Tuhan turut bekerja atas diri kita, atas keluarga kita. Jadi ketika Tuhan yang menciptakan kita di dunia ini, Dia yang mendesain kita, pasti Dia yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Maupun apa pergumulan kita, mau kita lihat sebesar apa masalah kehidupan kita, tetapi Tuhan turut bekerja. Dan Dia pun turut bekerja mendatangkan kebaikan, saudara-saudara. Meskipun rasa dalam fisik kita ini atau dalam daging kita ini rasa berat, rasa sakit, tapi percayalah teman-teman semua, itu mendatangkan kebaikan. Wow, luar biasa, sangat memberkati sekali bahwa dimana percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan semuanya, memberkati keluarganya, memberkati juga diri kita semua. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya, Kak. Nah, kakak ini kan bisa dibilang masih memiliki kedua orang tua ya, masih utuh lah ya, masih ya, respon kasih sayang orang tua nih masih ada nih. Nah, apa sih pesan kakak nih buat orang-orang di luar sana yang mereka kecewa ketika mereka melihat orang tua mereka sudah tiada? Apalagi di pandemi kemarin kan banyak mereka yang kehilangan orang tua, bahkan kehilangan ayah, ibu yang mereka cintai. Nah, banyak mereka yang dari kehilangan itu mereka menjadi kecewa sama Tuhan dan lari dari Tuhan. Bahkan mungkin mereka sudah sempat pelayanan gitu, tapi mereka meninggalkan dari jalan Tuhan. Mereka sehingga mencari kebebasan sendiri dan mereka mencari penghiburan mereka sendiri gitu. Nah, jadi pesan kakak buat mereka yang udah lari dari jalurnya kasih Tuhan gitu, istilahnya bisa dibilang melenceng lah kehidupannya mereka karena kecewa, karena mereka putus asa gitu. Nah, jadi pesan seorang Kak Lili yang sudah menerima kasih Tuhan itu kepada mereka supaya mereka tidak down lagi, tapi mereka bisa mendengarkan kasih dari Tuhan itu. Oke, kalau pesan dari aku buat teman-teman, saudara-saudara di luar sana yang mungkin saat ini mengalami kehilangan orang tua, papa atau mama, mungkin saat ini dengan kehilangan itu membuat
Nah, teman-teman semua merasa kecewa, baik kecewa sama Tuhan atau apapun itu, sebaiknya kembali sama Tuhan. Jangan lama-lama di situ, karena kita semua suatu saat nanti bakal juga dipanggil sama Tuhan. Jadi kalau mereka saat ini dipanggil selama Tuhan, berarti waktu mereka memang di dunia ini udah berakhir, udah selesai. Kita tinggal tunggu waktu kita. Jadi nggak usah kita berlarut-larut dalam kekecewaan, kesedihan. Nikmati hidup ini gitu. Nah, hidup ini hanya sementara, jadi nggak usah susah-susah. Nah, tapi kakak ngomong kayak gitu yang ngalamin aku. Kakak enak, kakak punya orang tua masih utuh. Nah, kalau aku pun menaruh harapanku sama orang tua, pasti aku juga sedih, pasti aku juga kecewa. Nah, tapi karena aku menaruh harapanku sama Tuhan bahwa suatu saat kita semua akan kembali kepada Tuhan. Nah, jadi supaya kita jangan kecewa sama siapapun, baik orang tua, pacar, sahabat, teman, siapapun itu, bahkan diri kita. Kadang juga kita kan kecewa sama diri kita ketika kita mengalami suatu penurunan atau suatu masalah. Kenapa aku kayak gitu? Kita menyalahkan diri kita karena kita mengandalkan apa yang kita bisa. Jadi ketika kita mulai jatuh, kita mulai menyalahkan nih, wah kenapa aku harus kayak gitu, kenapa coba aku nggak kayak gitu. Nah, tapi kita harus menaruh harapan kita sama Tuhan, sehingga apapun yang kita alami, kita nggak kecewa sama semuanya. Jadi pesan saya, tetaplah menaruh harapan sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah membuat kita terpuruk, Tuhan tidak pernah membuat kita jatuh. Jadi mungkin saat ini lagi dalam posisi down, ayo bangkit, masih ada Tuhan. Gitu. Wow, luar biasa saudara-saudara, teman-teman semua yang mendengarkan sharing-sharing atau bincang-bincang kami ini, bahwa jangan kita menaruh harapan kita kepada orang tua atau teman kita atau siapapun yang namanya manusia. Kenapa? Ketika kita taruh harapan kita atau kebahagiaan kita akan menjadi kecewa, kita akan menjadi sakit hati. Tapi saudara-saudara, ada satu pribadi yang bisa menerima apa keluh kesah kita atau apa masalah kehidupan kita, yaitu Yesus. Yesuslah jawaban dari semua hidup kita. Dialah jawabannya. Mau apa pergumulan kita, mau seberat apa masalah kita. Jadi harapan kita, masa depan kita, mari kita taruh pada tangan Tuhan. Wow, sangat luar biasa Kak Lili. Sharing-sharingnya sangat memberkati sekali. Wow, saya pun terberkati bahwa dengan kesaksian, dengan sharing-sharing Kak Lili bisa berbagi kepada orang-orang ini, semoga bisa menjadi berkat. Amen. Oke, sekian podcast dari kami atau sharing-sharing bincang-bincang dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan memberkati, dan saudara Bintang teruslah undang-undangnya. Haleluya. Untuk meramaikan channelnya, dan juga terus bertemu dengan teman-teman yang luar biasa dimanapun berada. Yes, amen. Semangat untuk semuanya. God bless.